Halo semuanya, udah siap buat sebuah petualangan yang unik banget? Hari ini, kita nggak akan mendaki gunung secara fisik loh, tapi kita bakal menjelajahi harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Yuk kita mulai ekspedisi kita buat menemukan kekayaan bahasa di pedalaman Indonesia. Coba deh, kalian bayangin, di satu kawasan puncak gunung, kira-kira ada berapa banyak bahasa berbeda ya yang bisa kita temuin? Nah, pertanyaan ini nih, yang bakal ngebawa kita dalam perjalanan ke sebuah tempat bernama Puncak Deli. Iya, beneran, artinya emang puncak, yang nyimpen keragaman yang luar biasa. Dan ini dia tujuan kita, Kabupaten Puncak di Papua. Lihat ya pemandangannya, keren banget kan? Tapi keindahan yang sebenarnya tuh bukan cuma di alamnya aja, tapi juga ada di suara-suara masyarakatnya. Disinilah bahasa daerah tuh bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi udah jadi detak jantung kehidupan mereka sehari-hari. Dalam penjelajahan singkat kita kali ini, kita bakal fokus ke dua bahasa utama yang hidup berdampingan di wilayah ini. Dua bahasa yang menceritakan dua kisah budaya yang beda, tapi di bawah satu atap pegunungan yang sama. Gimana? Udah siap? Oke, pemberhentian pertama kita dalam tur linguistik ini adalah bahasa Damal. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama bahasa yang jadi identitas sebuah suku ini. Jadi, apa sih bahasa Damal itu? Gampangnya, ini adalah bahasa asli suku Damal yang udah diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap kata, setiap kalimatnya itu, itu membawa sejarah, tradisi, dan cara pandang komunitas mereka yang unik banget tentang dunia. Nah, kalau kita lihat di peta, di mana aja sih kita bisa dengerin bahasa ini? Bahasa Damal ini ternyata jadi bahasa sehari-hari masyarakat di dua distrik utama, Ilaga dan Mewarin. Coba deh bayangin kita lagi jalan-jalan di sana. Suara bahasa Damal pasti bakal nyambut kita di pasar dan di rumah-rumah penduduk. Seru banget kan? Ekspedisi kita masih lanjut. Dari Damal, kita sekarang pindah ke pemberhentian kedua buat kenalan sama bahasa Lani. Yuk kita langsung masuk ke dunianya. Sama kayak Damal, bahasa Lani itu juga detak jantung identitasnya suku Lani. Bahasa ini adalah cara mereka buat berbagi cerita, ketawa bareng, dan ngasih tahu pengetahuan di rumah mereka di Kabupaten Puncak. Ibaratnya, ini adalah melodi yang selalu nemenin tradisi mereka. Sekarang, coba lihat deh sebaran para penutur bahasa Lani ini. Bahasa ini kedengeran di mana-mana, dari distrik Sinak sampai Ilaga. Bahkan, kita bisa lihat desa-desa spesifik di Ilaga Utara, di mana bahasa ini hidup banget, kayak di Muara, Kampung Maki, sama Oloruki. Ini nunjukin betapa kuat dan mengakarnya bahasa ini di komunitas-komunitas itu. Oke, kita udah mengunjungi dua bahasa. Sekarang gimana kalau kita satuin semua kepingan informasinya biar kita bisa lihat gambaran besarnya? Kita coba petakan lanskap linguistik di puncak. Tabel ini ngerangkum ekspedisi kita dengan jelas banget. Di sini kita bisa lihat suku Damal dengan bahasa Damalnya ada di Ilaga dan Mewarin. Sementara itu, suku Lani dengan bahasa Laninya tersebar di Sinak, Ilaga, sampai ke desa-desa di Ilaga Utara. Keren ya, ini nunjukin gimana dua budaya bisa hidup berdampingan, bahkan terkadang berbagi wilayah distrik yang sama. Di akhir perjalanan kita, yuk kita berhenti sebentar buat merenung. Kenapa sih penemuan bahasa-bahasa kayak Damal dan Lani ini penting banget dan berharga buat kita semua? Jadi, intinya begini, keberagaman bahasa yang kita lihat di puncak itu adalah sebuah harta karun. Setiap bahasa itu kayak jendela unik buat kita ngelihat dan memahami dunia. Kalau satu bahasa hilang, kita juga kehilangan satu cara pandang. Jadi melindungi bahasa-bahasa ini artinya kita menjaga kekayaan warisan budaya manusia buat generasi yang akan datang. Sebagai penutup, aku mau ngajak kalian buat mikir sejenak. Di lingkungan kalian sendiri, ada nggak bahasa atau dialek unik yang jadi bagian dari cerita kalian? Coba deh pikirin. Makasih banyak ya udah gabung di ekspedisi singkat ini.